Yesus ya Tuhan, Kaulah yang kami nantikan. Di setiap kesulitan kehidupan ini, firman-Mu lah yang menjadi pertolongan kami. Firman-Mu lah yang hidup, yang terus menuntun kami melewati badai kehidupan ini. Tuhan Yesus, Kau pengharapan kami saat ini. Kami mohon agar Engkau yang terus menyertai apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan dalam renungan ini mohon Kau yang bukakan hati dan pikiran setiap dari kami, hamba-Mu yang memberitakan Injil maupun juga kami yang mendengar. Tuhan, biarlah Engkau yang urapi dan Engkau pimpin, supaya kiranya firman-Mu pada hari ini disampaikan boleh memberkati kami semua dan juga semakin membuat kami mengenal Engkau Tuhan Yesus, Sang Penyelamat dan Pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan doa kami. Amin. Oke, ya teman-teman, saya punya satu film yang pastinya teman-teman tahu. Kita nggak akan nonton ya, ini hanya introduksi saja ya. Satu film yang semua orang pasti tahu ya, franchise Fast Furious ya. Ini adalah film balap-balapan yang sangat erat dengan mobil-mobil mewah dan juga tokoh pemeran utamanya ya, yang sangat erat dengan kekeluargaan ya. Vin Diesel itu si Om Botak itu ya, dan juga rekan-rekannya yang menjadi sebuah keluarga yang sangat intim hubungannya. Jadi film itu di atas memamerkan mobil juga sebenarnya sangat meninggikan namanya nilai kekeluargaan. Nah saudara, salah satu film Fast Furious yang paling saya suka itu yang ke-7 ya. Itu film yang menurut saya sangat-sangat grand design ya. Bukan karena mereka bikin dengan sangat bagus ya, tetapi ya karena pada film itu salah satu pemerannya itu meninggal ya. Paul Walker atau yang memerankan Brian O'Connor ya, dia meninggal dalam pembuatan film itu, dan lagu yang dibuat pada film itu menjadi sangat booming ya, yaitu lagu See You Again. Itu lagu yang sangat-sangat menyentuh. Tapi kita akan berbicara itu ya. Saya berbicara film ini sebenarnya mau ngasih tahu film Fast Furious itu ada plot utama ya. Biasanya kalau kita teliti, Fast Furious ini plot utamanya sederhana sekali. Biasanya akan ada konflik ya, ada sebuah konflik, lalu keluarga ini akan terpecah. Biasanya mereka membagi tim ya, karena mereka ini rame. Jadi mereka akan membagi tim untuk mengerjakan rencana mereka, entah itu mencuri sesuatu atau menyelamatkan sesuatu. Jadi biasa mereka akan membagi tim, dan kemudian biasanya misinya berhasil ya, mudah untuk menyelesaikannya. Tetapi dalam prosesnya biasanya akan ada anggota tim lain yang entah itu tertangkap atau sebagainya, sehingga mereka masih harus mikir lagi, wah gimana nih nyelamatin mereka, temannya mereka itu sendiri ya. Nah yang ke-7 ini menarik sebenarnya karena dia kasusnya adalah mencari God's eye ya, mata Tuhan, yaitu teknologi yang bisa melihat satu dunia ini. Yang sebenarnya pada masa itu Cina sebenarnya udah ngembangin. Pak Amin pasti tahu ya, itu ada teknologi yang sebenarnya udah dikembangin. Jadi ketika Barat baru bikin filmnya, sebenarnya Cina udah implementasi. Sampai sekarang sudah ada. Nah itu sangat menarik sekali sebenarnya. Cuman yang menjadi penekanan pada hari ini adalah kita mau melihat bagaimana anggota keluarga ini satu sama lain. Mereka itu ketika ada temannya yang tertangkap atau ada yang gagal, mereka itu langsung berusaha untuk bertemu kembali, memiliki rencana untuk bertemu kembali. Nah saudara, mungkin ya kalau dalam kasus-kasus pencurian ya, setelah dapat barangnya kan biasa kita tuh pengen bagi-bagi hasil sebenarnya, pengen tiba waktunya untuk wah akhirnya kita bisa nih jual barangnya dan sebagainya ya. Atau ya dalam kasus di yang ke-7 ini, yang mereka punya kerinduan untuk bertemu kembali setelah akhirnya sukses mengambil barangnya yang direncanakan itu, yaitu God's eye. Nah saudara, itu juga penekanan kita pada hari ini untuk melihat ya, Rasul Paulus ini di pasal ketiga ini punya kerinduan yang sangat besar untuk kembali bertemu dengan jemaat Tesalonika. Setelah sama-sama mereka berhasil menjalankan misinya, Paulus berhasil mengabarkan Injil, dan juga sebagai jemaat yang bertumbuh, jemaat Tesalonika juga sebenarnya berhasil. Sehingga Paulus ini punya kerinduan yang sangat besar untuk bertemu kembali dalam hal secara fisik, dan juga bersukacita bersama karena merayakan keberhasilan mereka. Nah saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk sama-sama melihat pembacaan hari ini itu ada di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai 13. Hari ini panjang sekali sebenarnya. Ayat yang ke-8 sampai ke-13. Nah, pembacaan pada hari ini saya mohon bantuan dari teman-teman juga ya. Untuk teman-teman yang wanita boleh membacakan ayat yang ke-8 sampai ke-10 ya, 3 ayat pertama. Untuk rekan-rekan yang laki-laki
Mohon membantu kita bersama-sama membaca firman Tuhan ayat ke-11 sampai ke-13. Ya, 1 Tesalonika pasal ke-3 ayat 8 sampai 13, perikop berbunyi kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ayat yang ke-8, silakan. Sekarang kami kembali, sesudah kamu hidup berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala dosa kita yang kami peroleh karena menghormati firman-Nya. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertumbuh dan dan menambahkan apa yang masih kurang padanya. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak cacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Berkatilah kita semua yang mendengarkan dan juga melaksanakan firman-Nya. Saudara-saudara, ya, tema kita pada hari ini ya, karena berbicara kerinduan, ya, akan pertemuan kembali. Saya memberikan tema apa yang kita lakukan selama penantian. Ya, hari ini kita akan belajar bersama apa yang harus kita lakukan selama masa penantian, atau mungkin bahasa yang sering kita dengar juga masa penundaan. Ya, sesuatu yang belum sampai, kita belum tahu kapan. Nah, pasal 3 ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan secara garis besar, itu berbicara tentang kekhawatiran Paulus. Ya, ia khawatir jemaat-jemaat di sini mereka itu akan kabur, ya, meninggalkan imannya ketika adanya bahaya-bahaya dari luar, sehingga Paulus punya kerinduan sangat besar untuk bertemu kembali. Ya, nah di ayat yang hari ini kita bacakan itu menceritakan tentang bagaimana Paulus mengucapkan syukurnya atas kabar baik yang akhirnya telah dibawakan oleh Timotius, ya, sehingga kekhawatiran dia itu cukup teredam. Tetapi tetap Paulus mendoakan dan ada harapan yang ingin disampaikan. Ya, dan ini sangat berkaitan erat dengan pasal 4 nantinya sebenarnya, karena akan berbicara tentang kekudusan dan kedatangan Tuhan. Nah, konfliknya jadi nyata, ya. Di sini jelas sekali bahwa di pasal ketiga ini sampai ayat ke-8 ini konfliknya masih jelas sekali bahwa adanya persekusi dari orang-orang Yahudi ataupun mereka-mereka yang kecewa bahwa orang di sana itu, jemaat di Tesalonika, meninggalkan berhalanya dan mengikuti Yesus. Itu adalah konflik utama. Namun sebenarnya nanti di ayat ke-10 saya mau melihat konflik ini lebih dalam lagi. Jadi kita akan melihat bahwa tidak hanya secara konflik fisik, tetapi kita akan melihat bagaimana secara mental kita akan coba kupas masalah ini ada apa sih kira-kira sampai Paulus tuh khawatir banget, ya. Nah, kita awali dari ayat yang ke-8 dulu, ya. Tadi kita membaca dua bagian, wanita dan pria, ya. Ayat 8 sampai 10 kita bagi itu menjadi satu bagian di mana itu adalah ungkapan syukur dan juga kerinduan Paulus terhadap jemaat, dan bagian kedua nanti ayat 11 sampai 13 itu adalah isi doa Paulus yang menyatakan apa sih yang kurang, ya, dari ayat 10 itu nanti, ya. Di ayat yang ke-8 berkata, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Nah, saudara, ini seperti sukacita yang ada what if-nya, ya. Kayak ada sukacita yang bersyarat. Mirip-mirip dengan dulu yang saya bawakan di Filipi pasal 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacita saya dengan berdiri dalam satu roh, satu jiwa. Nah, ini kata-kata yang mirip sebenarnya, saudara. Ya, sempurnakanlah sukacita saya dengan kamu teguh berdiri. Nah, ini pengen ngasih tahu supaya Paulus itu benar-benar tenang rasanya, yaitu kamu harus teguh berdiri. Nah, tetapi kata teguh berdiri di sini perlu kita teliti, itu berasal dari kata stekepe atau steko, ya, kata dasar histemi yaitu berdiri. Itu adalah sebuah terminologi militer di mana mereka itu harus bertahan kokoh berdiri, ya. Saudara, bertahan kokoh berdiri ini itu mungkin di masa sekarang ternyata dia tidak mau jalan, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya, di masa sekarang itu kita mungkin sulit melihatnya, ya. Karena terminologi militer sekarang ini kita sudah pakai senjata tembak-tembak, nah, saudara. Ya. Susah dijelaskan, ya, karena kata stekete ini maksudnya adalah berfokusnya adalah kebertahanan berdiri kita. Jadi bukan sekedar berdiri, tapi adalah aksi di mana kita mempertahankan situasi berdiri kita. Ya. Situasi berdiri ini seperti apa? Yaitu kalau kita lihat pada masa dulu sangat jelas sekali bahwa perang itu belum pakai pistol-pistolan, masih pakai perisai dan tombak dan pedang.
Ya, kalau ada yang nonton film 300 Spartan itu ya. Ya, dalam menangkis serangan itu mereka harus bekerja bersama membuat barisan. Nggak bisa cuman dia berdiri sendiri. Ya, dan membuat barisan ini itu perlu formasi yang kuat satu sama lain. Mereka harus tetap berdiri apapun yang terjadi. Bahkan mungkin kalau gambaran formasi militernya Roma ya, itu di sebelah kanan bawah, itu namanya turtle formation ya. Mereka tuh semua sisi, sampai atas juga dilindungi, belakang, kiri, kanan. Saudara, ini perisai ini didesain untuk menangkis logam. Otomatis kalaupun terbuat dari kayu itu keras sekali. Tapi biasanya perisai juga terbuat dari logam. Maka kalau kita mau memaknai itu dengan benar, kita bisa mengerti kenapa sampai Paulus harus bilang teguh berdiri, karena bawa perisai ini itu bukan hal yang sembarangan. Sangat berat sekali dan harus bertahan gempuran dari lawan di depan. Kalau satu aja kacau, ya entah yang atas kah, yang samping, kiri, kanan, satu aja dia nggak mau bertahan berdiri walaupun sudah mati nih, itu barisan pasti akan hancur. Formasi perang zaman dulu itu sangat penting. Bagaimana mereka mempertahankan kiri dan kanan. Berbeda dengan sekarang, pakai tembak-tembak, itu pun tetap perlu taktik. Kiri, kanan, depan, siapa tetap ada taktiknya. Tapi kalau kita melihat konteks masa lalu, saudara, teguh berdiri ini bukan sembarangan. Bukan sekedar kita, oke, kamu teguh ya, jangan ini ya. Tapi mentalitas itu sangat kuat sekali. Dan tidak mungkin ada barisan yang cuma nangkis satu doang ya. Nggak mungkin mereka tuh berdiri sendiri. Oke, slide-nya sudah selesai. Ya, nggak mungkin mereka cuma satu orang, pasti mereka beramai-ramai. Dan ini semakin membawa kita pada pemaknaan bahwa berdiri itu bukan cuma kitanya sendiri berdiri, tetapi harus ada teman-teman, harus ada teman satu barisan yang saling melindungi, saling mengingatkan, saling menyemangati. Walaupun udah luka nih, aduh, tapi sebelahnya ingetin, woi, kalau misalnya kita nggak tahan, kacau kita. Itu sangat penting, saudara. Jadi makna berdiri di sini, teguh berdiri dalam iman, bukan sekedar kitanya masing-masing kuat, tapi harus punya persekutuan yang kuat satu sama lain. Dan bahkan dengan nada yang sama di Filipi pasal 1 ayat ke-27, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kita harus bisa melakukan itu dilihat atau tidak dilihat orang. Harus bisa konsisten. Yaitu ketika aku datang aku melihat, jika aku tidak datang, aku mendengar bahwa kalian berdiri teguh dalam satu roh satu jiwa untuk melawan kuasa iblis. Nah, saudara, itu ngasih tahu kita, gak bisa kita itu sekedar bersiap-siap kalau ada apa-apa. Tetapi ketika nggak ada apa-apa pun kita harus siap. Mau dilihat Pak Hendik, mau dilihat Pak Afin, mau dilihat kepala sekolah, kita itu harus selalu mengerjakan yang benar. Karena apa? Gak dilihat pun orang akan dengar. Tembok itu berbicara, saudara. Jadi kalau kita lalai, gak ada yang lihat, tembok berbicara. Jadi itu mempunyai makna yang sangat dalam sebenarnya. Ya, itu pembelajaran kita di ayat ke-8. Lanjut ke ayat ke-9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Saudara, ayat ini sebenarnya sangat indah sekali, yang sangat menunjukkan bagaimana teladan Rasul Paulus di dalam kerendahan hati. Meskipun dia sudah berkarya, saudara-saudara, dengan sangat luar biasanya, tapi Paulus menunjukkan bahwa apa yang penting adalah bersyukur kepada Allah. Bukan bersyukur, wah kalian sudah berubah, hebat. Bukan begitu. Bukan, wah ternyata saya hebat juga, diam-diam gitu ngomong dalam sendiri. Bukan begitu, saudara-saudara. Tapi harus tetap mengucapkan syukur kepada Allah. Dan teladan ini penting sekali. Rasul Paulus catat di ayat ke-9, karena ini sebenarnya sangat kaitan erat dengan ayat ke-10 nanti. Tidak sembarang Rasul Paulus itu tulis ayat ini sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya ayat ini sangat mengingatkan kita bahwa sukacita orang Kristen itu, sukacita orang pengikut Yesus itu seharusnya adalah dengan mengakui bahwa penyertaan Allah itu yang terus menghasilkan kebaikan dalam hidup kita. Seharusnya kita pengikut Yesus itu selalu mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang sebenarnya nanti orang di luar Kristen yang akan melihat, ternyata Allah itu hadir loh di dalam kehidupan kita. Ketika kita terus menjaga teladan rendah hati kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun kesuksesan yang ada, bahkan mungkin di dalam duka cita kita mengucap syukur pada Allah. Dan itu menjadi bukti kehadiran Allah di tengah-tengah kita, saudara. Dan itu sangat-sangat penting. Tidak sekedar di persekutuan kita, tetapi kembali tembok itu berbicara, saudara. Teladan kita yang kita pertahankan setiap hari, apalagi teladan rendah hati, itu akan menjadi sebuah
cahaya kemuliaan Kristus yang akan nampak di luar orang yang bukan percaya kepada Kristus. Dan tentunya itu adalah salah satu senjata penginjilan yang paling penting. Nah, itu di ayat ke-9. Ayat ke-10 yang tadi saya janjikan ada bagian serunya ya, yaitu siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Tadi saya sudah berbicara tentang konflik yang sebenarnya kelihatannya nyata sekali ya, persekusi jemaat-jemaat yang ada. Saya mengajak teman-teman di sini untuk melihat konflik kedua secara analitik. Ya, kita telah tahu bahwa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang sebenarnya luar biasa ya, karena berdasarkan Kisah Para Rasul ayat pasal 17, kita tahu mereka tuh cuma 3 minggu saja sudah bisa tobat. Bahkan di pasal pertama dan kedua dari surat pertama Tesalonika ini kita sudah lihat dan kita sudah belajar bahwa Paulus memuji keberhasilan mereka. Mereka itu sudah mampu mengembangkan Injil bahkan sampai ke Makedonia dan Akhaya dalam waktu kurang lebih mungkin setahun ya, setelah kita kemarin pelajari bersama. Dan bahkan di pasal kedua Paulus juga dalam tulisannya menunjukkan bahwa jemaat Tesalonika ini sebenarnya juga sudah mengikuti teladan yang sangat baik, karena mereka juga sama-sama telah mengikut Kristus, sama-sama menderita di bawah persekusi, tapi mereka tetap bertahan. Dan bahkan kita teliti ke pasal selanjutnya, di pasal keempat, itu nanti kita bisa lihat sama-sama. Rasul Paulus sebenarnya ngasih nasihat tuh hanya kasih tahu supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau guru-guru rapat zaman dulu pasti tahu ya, yang nilainya bagus biasanya tulisannya adalah pertahankan, tingkatkan lagi. Rasul Paulus pun di pasal keempat dengan nada yang sama menasihati jemaat Tesalonika ini dengan nada yang kamu udah bagus, bersungguh-sungguh lagi lah. Ya, di ayat pertama dan ayat ke-10. Ayat pertama itu supaya dia lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam hidup berkenan dalam Allah. Ayat ke-10 supaya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam kasih. Jadi kalau kita teliti sebenarnya jemaat Tesalonika ini kurang apa sih? Bertumbuh dengan cepat, lalu bisa bertobat juga dengan sangat radikal. Bahkan nasihat Paulus saja hanya lebih bersungguh-sungguh lagi lah. Ini kita bisa lihat kayak anak emas, saudara, jemaat Tesalonika. Seperti anak emas yang serba bisa. Tobatnya cepat, menghasilkannya cepat, bahkan ikut teladan dengan sangat baik. Lalu apa yang Rasul Paulus khawatirkan di atas itu? Kita bisa lihat ada buah yang berbahaya sekali, yaitu buah kesombongan. Dan Rasul Paulus sangat jelas kenapa dia khawatir, karena dia sudah pengalaman, saudara-saudara. Ya, Rasul Paulus pernah mengungkapkan kecewaannya kepada saudaranya sendiri, orang-orang Israel di Roma pasal ke-9. Di situ kita bisa baca kedukaan Paulus itu sangat nyata di situ. Ketika dia berkata saudaranya sendiri yang itu telah melenceng jauh dan dia sangat berduka cita atas Israel yang punya paham yang salah tentang keselamatan. Dan di ayat ke-32 sampai Rasul Paulus bilang Israel ini telah jatuh di atas batu sandungan karena mengejar kebenaran, karena perbuatan, bukan karena iman. Saudara, bukankah dari situ kita sangat jelas bisa melihat? Gak heran Rasul Paulus itu khawatir kepada jemaat ini. Karena bisa jadi mereka kelak juga akan kepleset tuh sama batu sandungan yang sama. Akhirnya mereka terjatuh dalam pengejaran perbuatan. Karena hasil mereka yang sangat luar biasa dan pertobatan mereka luar biasa. Sampai bisa bertumbuh begitu cepat dan pesat. Ini menjadi sebuah hal penting yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai keselamatan kita itu menjadi pelindung atas dosa kita. Ya, ini yang juga diingatkan Rasul Paulus ya, di suratnya Galatia pasal ke-5 dan juga Rasul Petrus surat pertamanya di pasal yang kedua. Diingatkan hal yang sama. Jangan sampai keselamatanmu digunakan untuk menutupi dosa. Dan ini kan hal yang sangat nyata sebenarnya, saudara-saudara. Kadang kita memaklumi dosa kita. Aduh, saya ini emang dosa, Tuhan pasti ampuni. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Bahkan mungkin orang-orang selamat ini ya berkodok dengan cara apapun. Kita udah lihat banyak berita bagaimana terjadi percabulan di dunia institusi keagamaan, ya, bagaimana terjadi korupsi. Bukankah itu perbuatan-perbuatan yang mentalitasnya sama, saudara? Saya sudah selamat, saya berdosa, nanti minta ampun, Tuhan pasti selamatkan. Wah, itu gawat sekali. Jangan sampai kemerdekaanmu digunakan untuk menutupi dosa. Itu luar biasa bahaya, saudara. Ya. Nah,
Tapi ya, daripada bagian pertama ini semua, kita bisa melihat sebenarnya betapa Rasul Paulus itu punya kerinduan yang sangat besar terhadap jemaat Tesalonika ini, dan juga betapa dia bersukacita sekali atas apa yang telah Tuhan berikan kepada jemaat ini, yaitu pertobatan juga pertumbuhan, sehingga itu menjadi kekuatan Paulus untuk tetap melaksanakan tugas pelayanannya di dunia ini. Nah, saudara, pada bagian kedua kita memasuki bagian kedua yang semakin menarik lagi. Ya, tadi bagian pertama sudah ya, yaitu bagaimana kita melihat sukacita dan kerinduan Paulus. Bagian kedua ini yang paling menarik, saudara, yaitu membahas apa sih yang kurang dari jemaat Tesalonika ini. Ya, bagian kedua ayat 11 sampai ke 13 itu adalah isi doa Paulus yang ingin menjelaskan apa yang masih kurang yang di ayat ke-10 itu tadi. Ya. Kita masuk ke ayat 11. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Bagian ini saya mau mengajak kita melihat dua hal penting. Yang pertama tentunya adalah bagaimana Paulus begitu konsisten di dalam doktrin Trinitas atau ketritunggalan Allah Maha Kudus, bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan tak bisa dipisahkan. Dan juga semakin memperkuat bagaimana Yesus telah mengajarkan kita berdoa. Di Matius pasal 6 doa Bapa kami, mintalah kepada Bapa melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Dan di sini Paulus contohkan dengan sangat nyata. Kita terus memohon kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah apa yang kurang itu, saudara. Ya, apa yang kurang dari jemaat Tesalonika? Yang pertama, ya, yang poin pertama kekurangannya adalah pertemuan fisik secara langsung. Sehingga Paulus meminta jalan kepada kamu, meminta kepada Tuhan untuk bertemu secara langsung kepada mereka. Saudara, bukankah hal ini di dunia nyata kita saat ini juga sangat dirasakan? Berkat pandemi COVID ini, kita semakin sadar bahwa sebenarnya kehadiran fisik ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menghilangkan pertemuan fisik, apalagi sama rohaniawan, dengan gembala atau dengan pembimbing agama, pembimbing rohani spiritual kita, itu akan sangat kacau sekali, saudara. Sampai-sampai kita bisa lihat banyak ajaran-ajaran yang berkembang. Bahkan ada gereja cukup 1 jam saja selesai, seperti hari Minggu absen kita sudah ibadah. Wow, banyak sekali hal-hal yang semakin melenceng. Apalagi kita jemaat Protestan yang sebenarnya di bawah gereja Protestan itu udah melenceng, makin jauh lagi melenceng, saudara-saudara. Semakin sederhana, liturgi makin bebas, gak ada mimbar. Khotbah itu bisa sambil wow, sahabat saya bro, dan sebagainya. Bukankah itu sangat melenceng sekali, saudara-saudara? Sudah tidak ada fokus kepada Allah. Itu luar biasa kacau sebenarnya, saudara. Dan di sini Paulus menunjukkan bagaimana persekutuan itu sangat penting secara fisik, secara langsung. Dan itu menguatkan lagi Matius pasal 18 ayat 20, bagaimana ketika 2 atau 3 orang hadir, Yesus pun hadir di situ. Itu memberikan pemaknaan persekutuan itu nggak boleh hilang. Dan yang lebih menariknya lagi, saudara, sebenarnya kita itu dalam baca teks ini terutama pasal 3 ayat 11 sampai 13, kita bisa memaknai secara literal, yaitu secara belakang, secara gamblang. Tapi saya rasa kita sangat perlu melihatnya juga dengan konteks atau pemahaman eskatologis, dari kacamata eskatologis, yaitu kedatangan Tuhan. Karena ini sebenarnya di pasal 4 nanti sudah berbicara kedatangan Tuhan. Maka kita mau melihat nanti di pasal 11, di ayat 11 dan 13 itu secara eskatologis juga, saudara-saudara. Bagaimana kita nggak tahu nih, Rasul Paulus berbicara secara fisik, pengen ketemu langsung, niat hatinya kita nggak bisa tahu. Atau berbicara tentang kekekalan. Tetapi kalau kita sama-sama mau memahami ini dari perspektif Alkitab, sebenarnya itu nggak saling bertabrakan. Kalau secara literal sudah jelas persekutuan itu nggak bisa hilang. Tetapi secara eskatologis juga tidak saling kontradiksi. Karena kita tahu dari kitab Wahyu, Revelation telah diungkapkan bahwa nanti di kerajaan Allah pun akan ada persekutuan. Malaikat-malaikat memuji Tuhan. Kita pun nanti naik ke surga, akan ada tugas dan pelayanan masing-masing, dan bahkan ada perjamuan perkawinan anak domba. Tetap akan ada persekutuan di atas sana, tidak akan hilang.
Dengan apa? Dengan tubuh kekekalan kita. Sehingga perspektif manapun yang kita gunakan, baik secara literal maupun secara eskatologis, itu sebenarnya tidak akan saling bertabrakan. Kita mau melihat niat Paulus ini apa, dua-duanya tidak ada yang saling bertabrakan. Tetap persekutuan itu sangatlah penting. Selanjutnya, hal kedua yang kurang dari jemaat Tesalonika didoakan oleh Paulus, yaitu mendoakan kasih lebih dalam lagi. Kiranya kamu semakin penuh dan berlimpah dalam kasih terhadap seorang yang lain dan terhadap semua orang. Ini poin pentingnya saudara, terhadap semua orang. Kalau kita berbicara tentang relasi, secara umum kita bisa bagi menjadi 3. Ya, pertama, relasi kita dengan Allah. Yang kedua, relasi intrapersonal di dalam kita, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu juga ada hubungan saudara. Udah damai belum dengan masa lalu? Sudah benar-benar belum mendalami hidup ini? Akan persepsi waktu ya, masa kini, masa depan, masa sekarang, itu juga ada hubungannya saudara. Dan hubungan dengan sesama manusia, hukum kasih ya, kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi diri sendiri. Maka hubungan dengan kita juga ada hubungannya loh. Gak bisa kita bilang hubungan itu perlu 2 orang, kita juga satu sama lain berhubungan. Nah tapi kita hari ini berbicara hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain pun itu ada levelnya. Ya, hubungan yang pertama dan utama pasti dengan keluarga kita, yaitu orang yang pertama kali berjumpa dengan kita, saudara, orang tua. Level lebih tingginya lagi, lebih jauh lagi mungkin saudara jauh, kerabat jauh, sahabat dekat. Dan lapisan luar lagi adalah teman-teman biasa, teman kerja dan sebagainya. Lapisan luar lagi saudara, yaitu orang asing yang sama sekali kita nggak kenal. Di sini Rasul Paulus menulis sangat penting saudara, bagaimana mereka perlu menumbuhkan kasih terhadap semua orang. Semua orang ini berarti ya lapisan tadi yang benar-benar di luar mereka. Saya yakin jemaat Tesalonika ini pasti mereka sudah mampu sampai level ketiga, yaitu dengan hubungan keluarga dekat dan teman biasa pun pasti sudah bisa. Kenapa saudara? Saya yakin karena mereka sudah bertumbuh dengan sangat baik. Saya yakin tidak mungkin mereka bertumbuh kalau hubungan satu sama lain mereka itu nggak bagus. Saya nggak bisa lihat masa lalu, tapi kita bisa bayangkan. Mereka bisa bertumbuh karena pasti saling suportif, saling mendukung, saling perhatian satu sama lain, sehingga mereka punya kesehatian untuk melayani dan mengembangkan Injil. Ini poin penting juga sebenarnya buat kita ya. Kita ini nggak mungkin bertumbuh dengan pesat kalau kita sampai sekarang belum benar hubungan satu sama lainnya, belum punya kesehatian. Tapi ya, tidak berbicara itu, kita berbicara tentang kasih yang sangat luar biasa dengan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Dan itulah yang didoakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bisa nggak kalian semakin sempurna dalam kasih? Kalau kita hanya bisa baik kepada orang sekitar kita, jika kamu hanya bisa berbuat baik kepada sesamamu, jika kamu hanya bisa menyapa sesamamu, bukankah pemungut cukai maupun orang baik pun bisa? Matius pasal 5 ayat 46-47. Itu nggak perlu orang Kristen juga bisa saudara. Buat baik terhadap orang yang buat baik kepadamu. Itu natural. Kita mau balas budi. Bisa nggak kita buat baik ke orang yang di luar kita? Dan itu adalah tuntutan. Di ayat selanjutnya Matius pasal 48, Yesus sendiri berkata, kamu harus sempurna dalam kasihmu. Kita ini harus sempurna dalam kasih. Sempurnakannya bagaimana saudara? Bagaimana kita menyempurnakan kasih? Apakah dengan perbuatan kita? Apakah dengan usaha kita? Yang sudah Kristen, sudah percaya Yesus tahu jawabannya bukan. Iya kan? Yang nggak tahu ya mungkin akan bilang ya udah sempurna kayaknya sudah baik ya. Ya itu kita nggak tahu ya. Tetapi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-17 sudah kasih jawabannya. Kunci jawabannya di sana saudara. Ya, dengan beginilah kasih Bapa sempurna di dalam kamu. Lanjutannya apa? Ayo. Ya. Sebenarnya ini lebih enak dibaca pakai bahasa Inggris. Ya, kalau pakai bahasa Inggris, jawaban dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 itu sebenarnya adalah ayat 15. Pakai bahasa Inggris sebenarnya lebih kebaca, bukan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris, jawabannya itu di ayat 15, yaitu
Kalau kita mau mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah akan tetap diam di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dengan begitulah baru kasih kita sempurna. Bukan dengan perbuatan kita, tetapi cukup dengan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Luar biasa kasih karunia Tuhan kepada kita. Sesederhana itu kalau kita benar-benar mau mengaku dengan mulut dan dengan hati bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita sudah sempurnalah kasih kita itu. Bukan dengan perbuatan kita, saudara, bukan dengan konteks pemahaman kita. Itu sangat luar biasa sekali ya. Dan di ayat terakhir ke-13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini bagian yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini, saudara. Ketika berkata Tuhan Yesus yang menghilangkan dosa-dosa kita, ya, sampai kita tak bercacat ini. Kata tak bercacat ini dalam bahasa aslinya adalah amentos. Ya, kata tak bercacat ini dalam bahasa aslinya adalah amentos. Amentos itu punya arti tidak bercacat atau tidak bersalah. Tetapi pemaknaan ini sebenarnya agak agak menipu, saudara. Ketika berbicara amentos ini, selain tidak bersalah, juga ada makna yang berarti tidak disalahkan. Jadi ada dua hal yang berbeda sebenarnya kalau berbicara amentos, tidak bercacat ini, yaitu tidak bersalah, yang artinya kalau berbicara salah atau benar itu akan berbicara tentang hukum, ada patokannya. Kamu disebut benar kalau melakukan apa, berdasarkan hukum apa. Itu berdasarkan hukum. Kemarin saya ikut tes untuk beasiswa itu. Tesnya saya kerjain berempat. Yang tes saya yang kerjain berempat, saya, Mas Ces, Dito, sama Freya. Saya bilang sama mereka, "Kak, ini bolehkah kayak gini?" Saya bilang, "Baca nih pemberitahuannya." Nggak ada tuh yang bilang kita nggak boleh buka Google, harus kerja sendiri. Kita nggak bersalah di hadapan hukum. Ya, jadi secara hukum saya nggak salah tuh, nggak ada hukumnya, saudara. Saya benar, walaupun mungkin orang akan bilang, "Apaan nih tes?" Yang pergi dia, yang kerjain berempat. Saya nggak salah loh, hukumnya tidak ada, aturannya nggak ada. Ya masih baca kan, nggak ada loh, harus kerjain sendiri, nggak boleh buka Google dan sebagainya. Saya tidak melanggar hukum. Itu kalau berbicara tak bersalah. Satu lagi adalah tidak disalahkan. Kalau berbicara tidak disalahkan, patokannya bukan adalah hukum, tetapi kemurahan hati atau generosity dari sang hakim tersebut, yang bisa menilai, mungkin kamu memang bersalah nih, tapi si hakim bilang, "It's okay, ya udah, kamu nggak salah." Itu dua hal yang sangat berbeda, saudara. Dan hal yang kedua ini mirip dengan yang pernah saya bawakan juga di Kolose pasal 2 ayat 14 ya, ketika saya berbicara tentang surat-surat hutang yang akhirnya dipakukan Yesus di kayu salib, ditiadakannya, irkan ya, airo, to lift up, yaitu untuk mengalihkan pandangan. Mungkin ada kaitannya antara amentos ini dengan bagaimana Allah dengan kasih karunia itu mengalihkan pandangannya. Dosa kita tuh bukannya nggak ada, saudara, tidak hilang. Selama di dunia ini dosa kita nggak hilang, tetap ada, karena kita belum mati dan belum dikuduskan. Sampai tubuh ini hancur, dosa kita bukannya nggak ada, saudara, ada, dan itu akan terus mencoba untuk bertumbuh seperti kanker, dari egois dan dari sebagainya. Itu pasti akan selalu ada sampai akhirnya kita mati. Makanya Pak Abing bilang kita dimatiin itu baik ya, akhirnya punya tubuh kekekalan, ya nggak ada lagi bibit dosa, karena di kekudusan itu sudah nggak ada lagi bibit-bibit dosa itu. Daging inilah membawa dosa-dosa kita. Nah, ini menjadi sangat luar biasa, saudara, kalau kita mau benar-benar mengimani hal tersebut ya. Dan bahaya kalau kita tidak melihat ini dengan cara pandang yang benar, karena ini kan sudah terjadi sebenarnya di dunia ini ya, bukan hal yang baru terjadi atau baru kita bahas. Kita sudah lihat faktanya di dunia ini, bagaimana kelompok orang yang mendasarkan hidupnya atas hukum. Hukum Taurat memang diciptakan untuk menyatakan benar dan salah. Roma pasal 7 ayat 7. Bagaimana saya tahu saya mencuri kalau tidak dikasih tahu mencuri itu berdosa? Hukum Taurat memang dikasih tahu
untuk menyatakan salah dan benar. Sayangnya ada orang-orang yang mengambil paham itu dan menjadikannya itu patokan dalam hidupnya berdasarkan perbuatan. Tetapi Injil dan firman Tuhan sendirilah yang kemudian menyatakan bahwa perjanjian kedua itu adalah perjanjian baru ya, bukan kedua. Perjanjian yang baru itulah yang dibutuhkan. Bagaimana hukum yang pertama itu tidak sempurna sehingga perlu digenapi. Perhatikan ya, bukan diperbaiki, bukan diperbarui. Ya, ini sudah berada dalam rancangan Allah. Tetapi digenapi, disempurnakan. Karena jika hukum itu sudah sempurna, maka tidak ada lagi tempat untuk hukum kedua perjanjian baru tersebut. Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai 8. Berbicara tentang perjanjian baru yang Allah berikan kepada umat Israel dan kita semua saat ini, yaitu adalah hukum kasih, yaitu adalah iman atas dasar kasih, bukan atas dasar perbuatan maupun hukum Taurat. Kalau kita punya pemahaman yang benar tentang iman ini, saudara-saudara, bukankah dunia ini akan jauh lebih baik? Karena kita tidak akan menghakimi, karena kita tidak akan menjadi orang Kristen yang eksklusif, orang Kristen yang menghakimi satu sama lain. Saya ini punya paham yang benar berdasarkan Alkitab. Saya baca Alkitab, saya baca firman Tuhan. Dari sinilah semua sumber pemikiran saya, dan saya benar. Kamu harus ikut dogma ini, kamu harus ikut pemahaman ini, baru kamu selamat. Tidak salah, saudara. Hukum Taurat memang ada untuk menyatakan benar dan salah. Tetapi yang lebih sempurna dari itu adalah hukum kasih yang mau menyembuhkan, yang bukan melihat kesalahan, tetapi melihat dari perspektif Allah, melihat dari perspektif Yesus. Sehingga Alkitab ini hadir bukan sebagai patokan kamu selamat atau tidak, tapi ini hadir buat kasih tahu Allah itu seperti apa, buat kasih tahu pribadi Yesus itu seperti apa, sehingga kita bisa semakin mengenal Yesus, sehingga kita bisa semakin berbuat, bertindak dengan kacamata Yesus, dengan perspektif Allah, bahwa manusia ini semua perlu diselamatkan, bahwa keselamatan itu bukan tentang personal salvation atau keselamatan diri sendiri, tetapi ini berbicara tentang communal salvation. Bahaya sekali, saudara, kalau kita sampai udah pahamnya personal salvation. Saya udah paham Alkitab, saya percaya Yesus, saya diselamatkan, oke, saya aman. Itu bahaya sekali, saudara. Karena Yesus tidak mengajarkan demikian. Allah pun tidak melihat demikian. Keselamatan itu ditawarkan untuk semua umat manusia. Itulah pula perlu persekutuan, sehingga kita bisa bersama lain saling menguatkan dan saling mengingatkan, saling menyembuhkan, saling mengajari, dan kita bisa menambah kelompok-kelompok kita semakin besar dan menyembuhkan lebih banyak orang dengan Injil ini, bukan untuk menentukan perbuatan dia salah atau benar. Luar biasa, saudara, ya, ketika kita mau melihat pemahaman Amentos ini menjadi luar biasa sekali. Kita akan semakin mengenal Allah dan semakin menyelami sifat-sifat Yesus dalam hidup kita. Ya, dan tulisan Paulus ini sebenarnya sangat luar biasa. Ada banyak keterkaitan antara pasal ayat-ayat tersebut, ya, antara ayat 13 dan 12 tadi, ya, hukum kasih itu sudah kita pernah pelajari barusan, ya, iman itu berdasarkan kasih, dan pemahaman itu dengan sungguh-sungguh sangat membawa perubahan kepada kita. Ya, dengan ayat 11 pun sebenarnya ada kaitan yang luar biasa lagi, saudara. Ya, tadi saya sudah ungkapkan, kita tuh baca teks ini nggak bisa cuman secara literal. Kita harus bisa melihat secara eskatologis, karena pasal 4 nanti berbicara tentang keputusan dan kedatangan Tuhan. Maka untuk kita yang hidup zaman sekarang, coba kita lihat, ya, kita ini sebenarnya agak curang. Karena kita tahu pada akhirnya Paulus gak ketemu lagi dengan jemaat Tesalonika, ya kan? Dia tidak datang lagi ke Tesalonika. Maka kalau kita mau lihat itu, ya, secara literal, agak menarik. Kita di masa penantian sekarang nih, bisa jadi apa yang kita doakan itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bersungguh-sungguh, sebagaimana Rasul Paulus berdoa, ya. Siang dan malam saya berdoa, kami berdoa secara sungguh-sungguh. Bayangin, tiap hari dia doain supaya ketemu langsung dengan jemaat Tesalonika ini. Satu hal yang sangat penting dan sangat baik pasti. Tapi akhirnya nggak terkabul, toh. Kan nggak ketemu tuh Paulus dengan jemaat itu lagi, nggak datang lagi. Terus pelajaran buat kita apa? Itu tadi, saudara-saudara.
di zaman ini, di masa ini, di kehidupan kita sekarang, masing-masing dari kita mungkin punya harapan yang sangat baik, yang mungkin kita juga sebut dalam nama Tuhan ya. Entah itu ada yang mau punya studi yang baik, mau punya prestasi yang baik, mau membangun sesuatu yang baik ya. Saudara, apapun yang baik dari pahaman kita belum tentu terjadi, sebagaimana Paulus akhirnya nggak ketemu dengan jemaat Tesalonika secara fisik ya, secara fisik nggak ketemu. Maka kita belajar hari ini, harapan yang kita taruh itu, apa yang kita doakan, sebenarnya belum tentu tercapai. Nah itu pemikiran kita. Ingat Yesaya pasal 55 ayat 8 ya, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Kita mau lihat, kita tahu loh Paulus gak ketemu kan, walaupun itu doa sungguh-sungguh dan doa yang sangat baik, gak terjadi loh. Apakah Tuhan jahat? Tentu tidak. Rancanganmu bukan rancanganku. Paulus gak ketemu mereka, terus apakah jemaat Tesalonika mati? Kan enggak. Sampai sekarang Injil bertumbuh. Rancangan Paulus bukan rancangan Tuhan. Tapi tetap didoakan. Kenapa? Itu menunjukkan iman kita yang terus berserah kepada Tuhan. Ya. Tapi secara eskatologis, saudara-saudara, apakah tidak berkaitan? Sangat berkaitan. Kalau kita lihat secara kacamata perspektif Alkitab, kedatangan Tuhan, apakah mereka akan bertemu kembali? Di kekekalan akan bertemu. Mungkin sudah bertemu, karena mereka sudah tidak ada semua sekarang. Ya kan? Nah, itu akan menjadi penguatan lagi bahwa Yesuslah yang menyelamatkan. Yesuslah yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bertemu Bapa selain melalui aku. Yohanes pasal 14:6. Justru secara kacamata eskatologis pun kedatangan Tuhan ini semakin memperkuat pandangan Alkitabiah. Dan tidak ada yang saling bertentangan di dalam Injil ini. Luar biasa saudara. Tidak ada satupun yang saling tabrak-tabrakan. Setidaknya sampai pemahaman kita sampai saat ini ya, semuanya berjalan senada, tidak saling bertabrakan nih pemahaman Alkitab. Nah itu saudara, ya itulah harusnya sukacita kita juga. Harapan kita di dunia ini terkabul apa enggak, kita pada akhirnya akan mendapatkan sukacita itu di kekekalan. Pembelajaran yang panjang ini, saudara, cukup panjang ya pembelajaran kita. Apa sih amanatnya? Aduh bingung ya. Amanatnya sebenarnya sederhana. Dari pembacaan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai 13 ini. Dari semua yang kita pelajari sebenarnya pengen kasih tahu. Sederhana sekali. Apapun yang kita doakan, berdoalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sederhana sekali saudara. Tetapi yang terutama adalah isi doa itu berisi ucapan syukur dan doakanlah kasih itu terhadap satu sama lain. Itu saudara, pembelajaran kita pada hari ini. Ditarik dalam konteks apa sih yang perlu kita lakukan selama masa penantian. Boleh saja, sangat baik kita mendoakan apa keinginan kita. Tapi yang paling penting adalah mengucap syukur dan juga mendoakan kasih di antara sesama kita dan ke semua orang lain. Itu menjadi tuntutan kita saudara. Sebagai penutup, menjelaskan aplikasi pada hari ini, saya menganalogikan ya. Kehidupan kita ini mirip-mirip sama kisah pembuangan Babel. Ya, mirip-mirip bukan sama persis ya. Saya melihat miripnya kenapa? Karena pembuangan mereka kan selama 70 tahun. Agak mirip dengan kita hidup yang di dunia ini mungkin ya 70, 80, 90. Mas Ces mungkin dikasih 100 luar biasa. Amin gitu ya. Mungkin dikasih lebih ya. Dan di pembuangan ke Babel pun mereka dibuang ke sana ya adalah rancangan Allah. Bagi mereka yang tidak mau dibuang ke sana, mereka akan dihukum, saudara. Agak mirip dengan kita sih bukan dibuang ke dalam dunia ini ya, tetapi kita telah berada dalam koridor dosa, sehingga kita hidup di dunia ini. Maka dari itu cukup mirip kondisi kita nih dengan di pembuangan Babel waktu itu. Bahkan sekarang juga sudah banyak ya pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu. Zaman dulu kalau di Yeremia itu ya ada Nabi Hananya yang bilang, wah dalam 2 tahun justru kalian akan selamat. Lucu ya kata Nabi Yeremia waktu itu. Masa semua Nabi menubuatkan bahaya ya, menubuatkan penyakit, sampar dan sebagainya, akan menubuatkan damai sejahtera. Makanya diejek. Tapi saudara, pelajaran yang pentingnya adalah di pasal 29. Di situ sebenarnya dikasih tahu. Yeremia pasal 29. Ya, firman Allah kepada jemaat-jemaat
ya, orang-orang Israel di pembuangan disampaikan melalui Nabi Yeremia. Itu juga yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini secara aplikatif di kehidupan kita saat. Apa pesan firman Tuhan kepada jemaat Israel di sana? Ada di pasal 29. Secara ringkas saya bagikan kepada teman-teman, yaitu yang pertama adalah menetaplah di sana, bangunlah rumah, berkebunlah, bertambah banyaklah anak cuculah di tempat kamu telah dipanggil di kota itu. Jadi Mas Kes juga di sini nikah ya sama orang Pontianak, bertambah cucu. Anak cucu ya. Ya, bertambah banyaklah kamu di sana, usahakanlah kota itu dan doakanlah kota itu. Dan jangan kamu ditipu oleh nabi-nabi palsu. Setelah genap 70 tahun maka Allah akan membawa kamu ke Yerusalem. Kalau kita ya, setelah kita mati ya, janji Allah mengenapkannya dan dibawa kepada kekekalan. Berdoalah dan terus mencari Allah, maka kamu akan ditemukan. Tetapi bagi siapa yang tidak taat, Tuhan juga sudah menyiapkan hukuman. Saudara, seperti pesan Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel di masa pembuangan, kita juga yang hidup di masa ini mengambil pesan yang sama. Kita sudah tinggal di dunia ini, bersyukurlah apa yang ada. Bersyukurlah atas kondisi kita saat ini. Dan kita usahakanlah apa yang ada. Melihatlah ke depan. Selama di masa penundaan ataupun penantian kita terhadap apa yang kita harapkan, keinginan-keinginan kita. Tidak boleh kita lupakan hidup tetap kudus. Karena siapa yang tidak taat, Tuhan pun akan menghukum. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Mohon kesediaan Pak Hendik untuk menutup dalam doa.